Taiwan tidak mencatat kasus positif lokal dan 4 kasus impor dari Indonesia, Filipina, Inggris, dan Amerika pada 26 Oktober. Tanggal 25, Chen Shih-chung menyampaikan bahwa pembukaan perbatasan harus menunggu hingga tingkat vaksinasi dosis pertama mencapai 70% dan dosis kedua mencapai 60%. Terkait potensi arus mudik sejumlah warga saat liburan Imlek, CCC akan mengambil langkah yang diperlukan dan mengimbau warga asing untuk tiba lebih awal atau menunda keberangkatan mereka ke Taiwan. 外籍人士的部分，在明年春节之前的这段时间，就暂时你要么就提早，要么就等到这个春节之后再入境，让那一段时间可以让国人可以顺利返国。 Seiring situasi akut pandemi global, kebijakan 14 hari karantina saat tiba tidak akan berubah. Taiwan melaporkan 7 kasus meninggal setelah vaksinasi, mencakup 2 kasus vaksin AZ, 4 kasus vaksin Moderna, dan 1 kasus vaksin BNT yang melibatkan seorang siswi usia 15 tahun di kota Taoyuan yang memiliki riwayat penyakit saraf. Ia meninggal 21 hari pasca vaksinasi, merupakan kasus meninggal usia termuda dalam negeri setelah vaksinasi. Presiden Joe Biden menandatangani memorandum yang mewajibkan seluruh penumpang asing yang tiba untuk menerima suntikan 2 dosis vaksin yang disetujui FDA atau WHO per 8 November, kecuali bagi kalangan yang belum genap usia 18 tahun dan minoritas. As of November 8th, foreign national air travels to the United States will be required to be fully vaccinated and to provide proof of vaccination status prior to boarding an airplane to the United States. Mulai 8 November dini hari, seluruh penumpang asing yang menuju Amerika harus menunjukkan 2 jenis dokumen, mencakup sertifikat vaksinasi lengkap dari instansi berwenang dan hasil tes negatif 3 hari sebelum keberangkatan. Adapun jenis vaksin yang diakui meliputi Moderna, Pfizer atau BNT, Johnson & Johnson, dan AZ. Namun vaksin Medigen buatan Taiwan tidak ada dalam daftar saat ini. Gempa 6,5 SR mengguncang wilayah Nan'au, Ilan pada hari Minggu sore, merupakan gempa terkuat tahun ini. Gempa 4,2 SR juga sempat mengguncang Kabupaten Pingtung tanggal 25 hari Senin dini hari. Kemudian pukul 3:42 gempa 3,9 SR juga terjadi di kawasan perairan Taitung. Gempa di Ilan pada hari Minggu merupakan gempa zona subduksi yang dipicu oleh kompresi lempeng. Sebaliknya yang lebih dikhawatirkan adalah struktur tektonik Ilan Selatan yang lebih dekat ke permukaan. Lokasinya terletak di persimpangan antara Ilan dan Hualien yang berjarak 10 hingga 20 km dari wilayah daratan hingga lepas pantai. Data pengamatan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa lokasi tersebut sangat rawan dengan gempa. 宜兰平原一直拉开嘛，一直张裂裂开的时候，地壳破碎的时候形成的地震。那这个地震深度大概就是在20公里附近以内的地方，而且经常发生，规模大概都是4点多、5点多。 Ada pakar yang berpendapat bahwa frekuensi gempa tahun lalu dan tahun sebelumnya cenderung sedikit. Taiwan mungkin telah memasuki periode aktivitas seismik zona subduksi setiap 100 tahun sekali, terutama di kawasan barat. 是那个比较活跃期，而且它活动的次序大概是先西部会有一些大地震，像921大地震这样，然后接着就是那个以末带会比较活跃。 Pakar ahli menganalisis karena kedalaman zona subduksi agak tinggi, dampak yang dihasilkan relatif lebih kecil dibandingkan gempa dengan skala serupa di kedalaman dangkal. Namun bila gempa yang agak besar terjadi di zona subduksi, bencana masih beresiko terjadi. Munculnya seekor anak anjing laut di dermaga Pithou, kota New Taipei tanggal 24 menjadi sebuah fenomena langka. Departemen Perlindungan Hewan segera melakukan upaya penangkapan dan rehabilitasi. Namun karena terkejut, anjing laut tersebut menjadi kaget dan langsung melarikan diri. Munculnya anjing laut tersebut segera menjadi pokok pembicaraan hangat di internet. Ada yang menduga hal ini berkaitan dengan gempa kuat tanggal 24. Namun menanggapi hal tersebut, Departemen Perlindungan Hewan menyampaikan bahwa anjing laut hidup di perairan dingin. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anjing laut ini diduga masih berada di usia menyusui dan mungkin telah terpisah dari induknya. Kendati demikian, pakar ahli merasa peluang tersebut tidak tinggi dan mencurigai bahwa hal ini merupakan upaya penyelundupan atau dibuang secara sengaja oleh lembaga profesional. Namun penyebab munculnya anjing laut tersebut masih perlu diselidiki.